Dalam tradisi Jawa, Pati Unus atau Adipati Unus, atau Yatsun, 1488–1521, adalah Raja Demak kedua, yang memerintah dari tahun 1518 hingga 1521. Pati Unus bernama asli, Raden Abdul Qodir. Ia adalah menantu Raden Patah, pendiri Demak. Menurut Tompires pada tahun 1513, Pati Unus berusia 25 tahun, dan telah selesai menyerbu Malaka pada serangan pertama. Pada tahun 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan pendudukan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran ini, dan digantikan oleh adik iparnya, yaitu Raja Trenggana, seorang putra Raden Patah bernama Raden Surya, dikenal juga dengan julukan Pangeran Sabrang Lor, karena pernah menyeberangi Laut Jawa menuju Malaka untuk melawan Portugis. Dalam hikayat Banjar, Raja Demak yaitu Sultan Surya Alam, telah membantu Pangeran Samudera, penguasa Banjarmasin untuk mengalahkan pamannya, yaitu penguasa kerajaan negara Daha, yang berada di pedalaman Kalimantan Selatan. Dalam Suma Oriental, Tompires menyebut seorang bernama Pate Onus atau Pate Unus, ipar Pate Rodim, penguasa Demak, mengikuti pakar Belanda Pigeaut dan de Graaf. Sejarawan Australia Wycliffe menulis bahwa pendiri Demak adalah seorang Tionghoa Muslim bernama Cekopo. Wycliffe memperkirakan bahwa anaknya adalah orang yang dijuluki dengan Pate Rodim, mungkin maksudnya Badruddin atau Kamarudin, meninggal sekitar tahun 1504. Putra atau adik Rodim dikenal dengan nama Trenggana, bertahta 1505 sampai 1518 dan 1521 sampai 1546. Pembangun keunggulan Demak atas Jawa. Kenyataan tokoh Pati Unus berbenturan dengan tokoh Trenggana, Raja Demak ketiga, yang memerintah tahun 1505 sampai 1518. Kemudian tahun 1521 sampai 1546, Jepara dipimpin Pate Unus, seorang kesatria tangguh dan bijaksana, yang sering menjadi bahan pembicaraan di Jawa. Negeri yang dikuasainya pun luas. Kakek Pate Unus adalah pekerja di Kepulauan Lawe, Pulau Lawai, Kalimantan. Dengan modal kecil ia pergi ke Malaka dan menikah di sana, hingga lahirlah ayah Pate Unus. Ia kemudian menjadi pedagang di Jawa, dan sekitar 40–50 tahun lalu berhasil membunuh Pate Jepara, yang lemah dan hanya memiliki 90–100 penduduk. Ia juga berhasil merebut Tidunan dan menyatukan penduduk kedua negeri itu. Pelabuhan Jepara terletak di kaki gunung, dan merupakan pelabuhan terbaik di Jawa. Semua orang yang pergi ke Jawa dan Maluku pasti akan singgah di Jepara. Wilayahnya pun sangat rindang. Pate Unus seorang pemberani yang mampu menaklukkan Bangka, Tanjung Pura, Lawe, Lawai di Kalimantan Barat, dan pulau-pulau lainnya. Meskipun Jepara berada di bawah Demak, namun Pate Unus memiliki kekuasaan yang hampir sama dengan Pate Rodim. Pate Unus berniat untuk menaklukkan Malaka, dan merebut negeri itu dari rajanya. Pada saat Pate Unus menyerang, Malaka telah dikuasai oleh Portugis.
Pate Unus membangun armada dengan bantuan dari Jawa dan Palembang. Mereka pun berangkat menyerang Malaka dengan membawa 100 kapal. Mereka tiba di Malaka pada malam hari, dan kembali pada malam berikutnya, dengan hanya membawa 7-8 kapal yang tersisa, sedangkan yang lain dibakar, karam, atau tertangkap. Saat itu Pate Unus berusia sekitar 25 tahun. Ia jauh lebih hebat dari dugaan orang Jawa. Ia menikah dengan saudara perempuan Pate Rodim, serta mengajukan lamaran pula kepada mantan Raja Malaka, untuk menikahi salah satu putrinya. Jepara merupakan kunci bagi seluruh Jawa, mengingat letaknya yang di tengah dan di puncak. Jarak menuju Cirebon sama jauhnya dengan jarak menuju Gresik. Menurut sebuah riwayat, Pate Unus adalah menantu Raden Patah. Nama aslinya adalah Raden Abdul Qodir, putra Raden Muhammad Yunus dari Jepara. Raden Muhammad Yunus adalah putra seorang mubaligh pendatang dari Parsi, yang dikenal dengan sebutan Syekh Kalikul Idrus. Mubaligh dan musafir besar ini datang dari Parsi ke tanah Jawa, mendarat dan menetap di Jepara di awal 1400-an Masehi. Silsilah Syekh ini yang bernama lengkap Abdul Khalik Al-Idrus bin Syekh Muhammad Al-Alsi, wafat di Parsi, bin Syekh Abdul Muhyi Al-Khairi, wafat di Palestina, bin Syekh Muhammad Akbar Al-Ansari, wafat di Madinah, bin Syekh Abdul Wahab, wafat di Mekah, bin Syekh Yusuf Al-Muhrawi, wafat di Parsi, merupakan keturunan cucu Nabi Muhammad generasi ke-19. Ia memiliki ibu Syarifah Ummu Banin Al-Hasani, keturunan Imam Hasan bin Fatimah binti Nabi Muhammad, dari Parsi. Dari catatan Sayyid Bahruddin Ba'alawi tentang Ashraf di tanah Persia, ditulis pada tanggal 9 September 1979, Sayyidus Syuhada Imam Husain, Qaddasallahu Sirruhu, putra Imam Besar Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Setelah menetap di Jepara, Syekh Kalikul Idrus menikah dengan putri seorang mubaligh asal Gujarat, yang lebih dulu datang ke tanah Jawa, yaitu dari keturunan Syekh Maulana Akbar, seorang ulama, mubaligh dan musafir besar asal Gujarat, India yang mempelopori dakwah di Asia Tenggara. Seorang putranya adalah Syekh Ibrahim Akbar, yang menjadi pelopor dakwah di Tanah Champa, di delta Sungai Mekong, Kamboja, yang sekarang masih ada perkampungan Muslim. Seorang putranya dikirim ke tanah Jawa untuk berdakwah, yang dipanggil dengan Raden Rahmat, atau terkenal sebagai Sunan Ampel. Seorang adik perempuannya dari lain ibu, asal Champa, ikut dibawa ke Pulau Jawa, untuk ditawarkan kepada Raja Brawijaya, sebagai istri untuk langkah awal mengislamkan tanah Jawa. Raja Brawijaya berkenan menikah, tapi enggan terang-terangan masuk Islam. Putra yang lahir dari pernikahan ini dipanggil dengan nama Raden Patah. Setelah menjadi Raja Islam yang pertama, diberi gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Di sini terbukalah rahasia napa Raden Patah diberi gelar Alam Akbar, karena ibunya adalah cucu ulama besar Gujarat,
yaitu Syekh Maulana Akbar, yang hampir semua keturunannya menggunakan nama Akbar, seperti Ibrahim Akbar, Nurul Alam Akbar, Zainal Akbar dan banyak lagi lainnya. Kembali ke kisah Syekh Khalikul Idrus, setelah menikah dengan putri ulama Gujarat keturunan Syekh Maulana Akbar, lahirlah seorang putranya yang bernama Raden Muhammad Yunus, yang setelah menikah dengan seorang putri pembesar Majapahit di Jepara dipanggil dengan gelar Wong Agung Jepara. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang kemudian terkenal sangat cerdas dan pemberani, bernama Abdul Qadir, yang setelah menjadi menantu Raden Patah diberi gelar Adipati bin Yunus, atau terkenal lagi sebagai Pati Unus, yang kelak setelah gugur di Malaka dikenal masyarakat dengan gelar Pangeran Sabranglor. Setelah Raden Abdul Qadir beranjak dewasa, di awal 1500-an ia diambil mantu oleh Raden Patah, yang telah menjadi Sultan Demak pertama. Dari pernikahan dengan putri Raden Patah, Abdul Qadir resmi diangkat menjadi Adipati wilayah Jepara, tempat kelahirannya sendiri. Karena ayahnya, Raden Yunus, lebih dulu dikenal masyarakat, maka Raden Abdul Qadir lebih sering dipanggil sebagai Adipati bin Yunus, atau Putra Yunus. Kemudian hari banyak orang memanggilnya dengan yang lebih mudah, yaitu Pati Unus. Dari pernikahan ini ia diketahui memiliki 2 putra. Kedua putranya yang merupakan cucu-cucu Raden Patah ini kelak dibawa serta dalam ekspedisi besar, sehubungan dengan intensitas persaingan dakwah dan niaga di Asia Tenggara meningkat sangat cepat. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, maka Demak mempererat hubungan dengan Kesultanan Banten Cirebon, yang juga masih keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat. Karena Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah adalah putra Abdullah putra Nurul Alam, putra Syekh Maulana Akbar, sedangkan Raden Patah seperti yang disebut di muka, adalah ibunya cucu Syekh Maulana Akbar yang lahir di Campa, sedangkan Pati Unus neneknya dari pihak ayah, adalah juga keturunan Syekh Maulana Akbar. Hubungan yang semakin erat adalah ditandai dengan pernikahan kedua Pati Unus, yaitu dengan Ratu Ayu, putri dari Sunan Gunung Jati tahun 1511. Tak hanya itu, Pati Unus kemudian diangkat sebagai Panglima Gabungan Armada Islam, membawahi armada Banten, Demak dan Cirebon, diberkati oleh mertuanya sendiri, yang merupakan pembina umat Islam di Tanah Jawa, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Gunung Jati. Gelar Pati Unus yang baru adalah Senapati Sarjawala, dengan tugas utama merebut kembali tanah Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis. Tahun 1512 giliran Samudra Pasai yang jatuh ke tangan Portugis. Hal ini membuat tugas Pati Unus sebagai Panglima Armada Islam Tanah Jawa semakin mendesak untuk segera dilaksanakan. Maka tahun 1513 dikirim armada kecil ekspedisi jihad pertama yang mencoba mendesak masuk benteng Portugis di Malaka. Pada Januari 1513, Pati Unus mencoba mengejutkan Malaka, membawa sekitar 100 kapal dengan 5.000 tentara Jawa dari Jepara dan Palembang. Sekitar 30 dari mereka adalah jung Jawa besar seberat 350 sampai 600 ton.
pengecualian untuk kapal utama Pati Unus, sisanya adalah kapal jenis lancaran, penjajap, dan kelulus. Jungjung itu sendiri membawa 12.000 orang. Kapal-kapal itu membawa banyak artileri yang dibuat di Jawa. Meskipun dikalahkan, Patih Unus berlayar pulang dan mendamparkan kapal perangnya sebagai monumen perjuangan melawan orang-orang yang disebutnya paling berani di dunia. Ini memenangkannya beberapa tahun kemudian dalam tahta Demak. Dalam sebuah surat kepada Alfonso de Albuquerque dari Cananore, 22 Februari 1513, Fernão Pires de Andrade, kapten armada yang menghalau Pati Unus, mengatakan, "Jung milik Pati Unus adalah yang terbesar, yang dilihat oleh orang-orang dari daerah ini. Ia membawa 1.000 orang tentara di kapal, dan yang mulia dapat mempercayaiku, bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat. Karena Anunciada di dekatnya tidak terlihat seperti sebuah kapal sama sekali. Kami menyerangnya dengan bombar, tapi bahkan tembakan yang terbesar tidak menembusnya di bawah garis air, dan tembakan esfera atau meriam besar Portugis yang saya miliki di kapal saya berhasil masuk, tapi tidak tembus." Kapal itu memiliki 3 lapisan logam, yang semuanya lebih dari 1 koin tebalnya, dan kapal itu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya. Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Yang mulia mungkin pernah mendengar cerita di Malaka tentang Pati Unus, yang membuat armada ini untuk menjadi Raja Malaka. Kegagalan ini karena kurang persiapan, dan menjadi pelajaran berharga untuk membuat persiapan yang lebih baik. Maka direncanakanlah pembangunan armada besar sebanyak 375 kapal perang di Tanah Goa, Sulawesi, yang masyarakatnya sudah terkenal dalam pembuatan kapal. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat. Beliau berwasiat supaya mantu beliau, yaitu Pati Unus, diangkat menjadi Sultan Demak berikutnya. Maka diangkatlah Pati Unus atau Raden Abdul Qadir bin Yunus, adipati wilayah Jepara yang garis nasabnya adalah keturunan Arab dan Parsi, menjadi Sultan Demak kedua bergelar Alam Akbar Atsani. Memasuki tahun 1521, ke-375 kapal perang telah selesai dibangun. Maka walaupun baru menjabat Sultan selama 3 tahun, Pati Unus memutuskan untuk mengikuti ekspedisi secara langsung. Ikut pula 2 putranya dari pernikahan dengan putri Raden Patah, dan seorang putra lagi dari seorang istri anak dari Syekh Al-Sultan Said Ismail dari Pulau Besar. Armada perang siap berangkat dari Pelabuhan Demak, dengan mendapat pemberkatan dari para wali yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Armada perang yang sangat besar untuk ukuran dulu bahkan sekarang, dipimpin langsung oleh Pati Unus, bergelar Senapati Sarjawala, yang telah menjadi Sultan Demak kedua. Armada perang yang sangat besar berangkat ke Malaka, dan Portugis pun sudah mempersiapkan pertahanan menyambut armada besar ini, dengan puluhan meriam besar pula yang mencuat dari benteng Malaka. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena peluru meriam ketika akan menurunkan perahu untuk merapat ke pantai. Pati Unus pun gugur akibat serangan tersebut. Armada Islam gabungan Tanah Jawa yang juga menderita banyak korban
kemudian memutuskan mundur di bawah pimpinan Raden Hidayat, orang kedua dalam komando setelah Pati Unus gugur. Satu riwayat yang belum jelas siapa Raden Hidayat ini, kemungkinan yang lebih kuat. Komando setelah Pati Unus gugur, diambil alih oleh Fadlullah Khan, atau Tubagus Pasai, karena sekembalinya sisa dari armada gabungan ini ke Pulau Jawa, Fadlullah Khan, alias Falatehan, alias Fatahillah, alias Tubagus Pasai, kemudian ialah yang diangkat Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai Panglima Armada Gabungan yang baru, untuk menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka. Kegagalan ekspedisi jihad yang kedua ke Malaka, ini sebagian disebabkan oleh faktor-faktor internal, terutama masalah harmoni hubungan Kesultanan Indonesia. Putra pertama dan ketiga Pati Unus ikut gugur, sedangkan putra kedua, Raden Abdullah selamat untuk meneruskan keturunan Pati Unus. Beliau bergabung dengan armada yang tersisa, untuk kembali ke tanah Jawa. Turut pula dalam armada yang balik ke Jawa, sebagian tentara Kesultanan Malaka yang memutuskan hijrah ke tanah Jawa, karena negerinya gagal direbut kembali dari tangan penjajah Portugis. Mereka orang Melayu Malaka ini, keturunannya kemudian membantu keturunan Raden Abdullah putra Pati Unus dalam mengislamkan tanah Pasundan, hingga dinamai satu tempat singgah mereka dalam penaklukan itu di Jawa Barat dengan nama Tasikmalaya, yang berarti danaunya orang Malaya atau Melayu. Sedangkan Pati Unus Sultan Demak kedua yang gugur, kemudian disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Sabrang Lor, atau Pangeran yang gugur di seberang utara. Pimpinan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak dan Cirebon, segera diambil alih oleh Fadlullah Khan, yang oleh Portugis disebut Valdehan, dan belakangan disebut Fatahillah, setelah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa 1527. Diambil alihnya pasukan itu oleh Fadlullah Khan, adalah atas inisiatif Sunan Gunung Jati, yang sekaligus menjadi mertuanya, karena putrinya yang menjadi janda Sabrang Lor, dinikahkan dengan Fadlullah Khan. Keturunan Pati Unus disintaskan oleh putranya yang kedua, yaitu Raden Abdullah. Ketika armada Demak mendaratkan pasukan Banten di Teluk Banten, Raden Abdullah diajak pula untuk turun di Banten, untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang ke Demak. Para komandan dan penasehat armada yang masih saling berkerabat satu sama lain, sangat khawatir kalau Raden Abdullah akan dibunuh dalam perebutan tahta. Mengingat sepeninggal Pati Unus, sebagian orang di Demak merasa lebih berhak untuk mewarisi Kesultanan Demak, karena Pati Unus hanya menantu Raden Patah, dan keturunan Pati Unus adalah keturunan Arab, seperti keluarga Kesultanan Banten dan Cirebon. Sementara Raden Patah adalah keturunan Arab hanya dari pihak ibu, sedangkan secara garis laki-laki terus-menerus dari pihak ayah adalah Brawijaya, adalah murni keturunan Jawa atau Majapahit. Raden Abdullah, dikenal juga dengan Pangeran Yunus, dipercaya nantinya dinikahkan dengan putri ketiga Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten, dan mempererat hubungan antar kesultanan di Jawa.